Tuhan menerbangkan kupu-kupu hingga ribuan kilometer. Tuhan selalu membimbing dan memberi petunjuk kepada setiap makhluk, termasuk kupu-kupu. Mungkin di antara kamu banyak yang mengira kupu-kupu adalah makhluk kecil dan lemah, sehingga tidak mungkin berpindah ke tempat jauh dan terbang tinggi. Akan tetapi, ketika kupu-kupu diberi bimbingan dan petunjuk oleh Tuhan, semua itu tidak mustahil. Tahukah kamu jarak antara Afrika Utara dengan Eropa Utara? Jaraknya sekitar 1000 hingga 3000 km. Di antara kedua benua itu terdapat Laut Tengah yang membentang luas. Percayakah kamu bahwa ada kupu-kupu yang mampu terbang menempuh jarak kedua benua itu? Memang fakta ini jarang diketahui orang. Kupu-kupu gunung yang sering tampak hinggap pada bunga-bunga distel di Eropa berasal dari Afrika Utara. Setiap tahun, pada musim semi kupu-kupu gunung tersebut terbang dari Afrika menuju Eropa. Mereka terbang berkelompok dalam jumlah jutaan dan sebagian dari mereka mati sebelum tiba di Eropa. Mereka terbang pada ketinggian 2000 meter sehingga sangat mungkin tersambar pesawat terbang. Mereka menyeberangi Laut Tengah dan pegunungan Alpen untuk mencari sumber makanan di Eropa Tengah dan Utara. Mereka adalah jenis kupu-kupu unik, yaitu kupu-kupu admiral, kupu-kupu pemuja angin, dan kupu-kupu ekor merpati. Selain untuk mencari sumber makanan, kedatangan mereka ke Eropa tidak lain untuk mengembangbiakan telur dan anak-anaknya. Menjelang musim gugur, kupu-kupu muda terbang kembali ke Afrika. Tuhan menciptakan arsitek hebat bernama rayap. Selain manusia, ternyata rayap juga bisa membuat gedung tinggi. Rayap adalah serangga kecil yang menyerupai semut. Mereka hidup berkoloni dan membangun sarang raksasa untuk koloni tersebut. Satuan kecil pembangunan sarang tersebut adalah batu bata yang terbuat dari serpihan tanah. Rayap yang berjumlah ribuan meletakkan serpihan tanah dengan air liur mereka. Ukuran sarang mereka terkadang bisa mencapai tinggi 3 hingga 4 meter. Bila ukuran pembangunan dan penghuninya dibandingkan, maka rumah rayap tersebut sebanding dengan bangunan buatan manusia setinggi 3 hingga 4 km. Tentu bangunan setinggi itu akan menembus awan dan mengalahkan tinggi gunung. Lebih mengherankan dari itu, rayap-rayap tersebut membuat bangunan itu dalam keadaan buta karena rayap pekerja tidak memiliki mata. Bagian dalam sarang rayap dipenuhi lorong sempit untuk jalan. Di bagian dalam lorong tersebut, sekitar 1.500.000 rayap saling bekerja sama membangun sarang mereka. Di dalamnya juga ada bilik khusus untuk ratu rayap, ada juga areal gudang makanan, termasuk lubang-lubang untuk keluar masuknya udara, bahkan ada juga ladang yang digunakan untuk menumbuhkan jamur. Jamur tersebut akan dipanen dan dikumpulkan di gudang makanan. Terdapat hal menakjubkan lain tentang rayap dalam membangun konstruksinya. Spesies rayap yang hidup di daratan Australia Utara mampu membangun sarang menyerupai pisau belati, sangat lebar dengan bagian tepi yang sangat tipis. Hal itu karena rayap menyesuaikan sudut bangunannya terhadap datangnya sinar matahari. Sehingga ketika matahari mencapai puncak dan suhu sangat panas, rumah rayap tetap sejuk. Bagaimana mereka bisa melakukan hal menakjubkan itu, para peneliti masih belum menemukan jawabannya. Namun, siapa lagi yang dapat memberi petunjuk kepada rayap hingga mereka bisa membangun gedung selain Tuhan? Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Selamat pagi, pendidikan.